Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih ketemu sama aku Fitri Auliadina dari mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA. Pada video kali ini kita akan belajar tentang piutang tak tertagih. Nah, sebelum lanjut ke videonya, aku minta tolong ke kalian semua untuk like, komen, dan subscribe. Terus jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian juga supaya teman-teman kalian tahu apa itu piutang tak tertagih. Piutang adalah klaim perusahaan atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu. Klasifikasi piutang terbagi menjadi dua, yaitu piutang usaha dan piutang bukan usaha. Piutang usaha yaitu piutang yang timbul atas penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan, dan piutang bukan usaha itu terbagi menjadi 6 macam, yaitu persekon dalam kontrak pembelian, klaim terhadap perusahaan angkutan atas barang yang rusak atau hilang, klaim terhadap perusahaan asuransi atau kerugian yang dipertanggungjawabkan, klaim terhadap karyawan perusahaan, klaim terhadap restitusi pajak, dan piutang dividen. Selanjutnya ada pencatatan piutang. Kegiatan piutang perlu dicatat dan diakui sesuai dengan yang termuat pada standar akuntansi keuangan di Indonesia. Piutang yang tercatat oleh perusahaan merupakan piutang yang diharapkan akan dapat ditagih. Oleh sebab itu, perusahaan perlu membuat suatu cadangan piutang tak tertagih. Selanjutnya ini ada contoh piutang PT Aneka Jaya sebesar 190 juta, sedangkan cadangan kerugian piutang 24 juta. Jadi dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut. Piutang usaha sebesar 190 juta, cadangan kerugian piutangnya sebesar 24 juta, piutang bersihnya sebanyak 166 juta. Selanjutnya ada dasar utama menentukan cadangan kerugian piutang tak tertagih. Yang pertama ada jumlah penjualan, persentase tertentu dari jumlah penjualan selama periode perjalanan. Yang kedua ada saldo piutang, terdiri dari persentase tertentu dari saldo piutang dan analisis umur piutang. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari akuntan PT Adila pada akhir tahun 2020 membuat laporan saldo diantaranya sebagai berikut. Nah, kalian bisa baca sendiri ya soalnya. Cara penyelesaiannya yang pertama, PT Adila membuat kebijakan untuk kerugian piutang diambil dari penjualan kredit sebesar 1%. Jadi kita hitung dulu jumlah penjualannya, yaitu 865 juta dikali 1%. Sama dengan hasilnya adalah 8.650.000. Kalian bisa lihat contoh cara pengerjaannya di dalam video ini. Cara penyelesaian yang kedua yaitu kita bisa lihat dari soal 10% dari nilai piutang. Nah, nilai piutangnya itu 75 juta. Jadi 10% dikali 75 juta hasilnya 7.500.000. Nah, kalian juga bisa lihat cara pengerjaannya di video ya. Selanjutnya kita akan menghitung analisa umur piutang. Kalian bisa tulis dulu kriteria piutang tidak tertagihnya dari 1 sampai 15 hari, 1%, 16 sampai 30 hari, 3%, dan selanjutnya. Kalian bisa lihat dari soal sebelumnya, dan juga kalian bisa tulis dulu data-data angkutan yang melaporkan data daftar piutang yang dimulai dari tanggal transaksinya, pelanggan, dan jumlahnya. Setelah itu kita mulai untuk menghitung harinya terlebih dahulu dari toko Nirwana, yaitu tanggal 15 Oktober 2020 sebesar piutangnya sebesar 12 juta. Jadi kita hitung pertama dari dia mulai piutang, tanggal piutangnya yaitu 15 Oktober 2020 sampai dengan 20 Desember 2020, karena PT Adila ini membuat laporannya pada pada bulan Desember tahun 2020. Jadi pada akhir tahun gitu. Nah, terus kita hitung harinya dan dapatlah harinya dari tanggal 15 Oktober 2020 sampai Desember 2020 itu sebanyak 77 hari. Jadi kita hitung 77 itu masuknya ke kriteria mana? Apakah kriteria 1 sampai 15 hari 1%, atau 31 hari sampai 45
hari itu 5%. Nah, karena dia 77 hari, jadi dia masuknya lebih dari 60 hari, yaitu 20%. Jadi piutang toko Nirwana sebanyak 12 juta dikali 20%, hasilnya 2.400.000. Kalian bisa lihat ya di videonya. Setelah udah dapat semua, teman-teman bisa masukkan ke jurnal sesuai dengan jurnal yang ada di video tersebut ya. Dari PT Adila yang sudah contohkan, PT Adila menetapkan cadangan kerugian piutang sebanyak 8.650.000 dan ternyata PT Jelita tidak bisa ditagih dan perlu dihapuskan piutangnya dengan nominal 8 juta per tanggal 28 Januari 2021 karena mengalami kebangkrutan. Cara pengerjaannya teman-teman bisa lihat di dalam videonya ya. Dalam metode cadangan kerugian piutang, piutang awal merupakan nilai saldo piutang per 1 Januari dikurangi dengan cadangan kerugian yang telah dihitung, maka dapat piutang 66.350.000. Pada metode penghapusan langsung hanya ada saldo piutang di awal. Lalu, pada terjadi penghapusan piutang, jumlah piutang di cadangan kerugian piutang mengalami penurunan, yaitu pengurangan saldo awal dengan saldo cadangan kerugian adalah saldo piutang dikurangi piutang yang tak tertagih. Begitu juga dengan cadangan kerugian juga mengurangi pengurangan dari awal periode karena dikurangi oleh piutang tak tertagih. Namun untuk metode penghapusan langsung, di tanggal penghapusan hanya membutuhkan saldo piutang dikurangi dengan jumlah kerugian piutang, maka akan mendapatkan saldo bersih piutang. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Gimana nih videonya? Apakah kalian bisa mengerti dengan baik? Kalau bisa, alhamdulillah. Dan kalau belum bisa, kalian bisa nonton videonya kembali untuk bisa lebih dipahami kembali apa itu piutang tak tertagih dan bagaimana cara penyelesaiannya. Sekian video dari saya. Sekian video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.